Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang globalisasi dalam bidang iptek. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah bagi kita untuk menemukan contoh nyata dari globalisasi bidang iptek. Misalnya, kemudahan memperoleh informasi serta kemudahan dalam berkomunikasi lewat teknologi atau media sosial. Tak hanya itu, jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar tergantikan oleh perangkat mesin. Pada dasarnya, kemajuan iptek memberi banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan utama globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan manusia yang menjadi lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan perkembangan teknologi, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu singkat, secara cepat, dan pastinya mempengaruhi kehidupan manusia. Upaya menghadapi globalisasi bidang iptek. Salah satu upaya menghadapi globalisasi bidang iptek adalah menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Selain itu, diperlukan juga pengawasan dari semua pihak agar informasi yang beredar tidak dampak negatif, terutama bagi kalangan muda. Perkembangan dari globalisasi iptek di berbagai bidang. Yang pertama, informasi dan komunikasi. Globalisasi ilmu pengetahuan teknologi telah memberikan dampak besar bagi cepatnya informasi dan komunikasi. Sebelumnya, masa modernisasi, komunikasi antar manusia hanya dilakukan dengan pesan mulut ke mulut atau surat. Namun, setelah era globalisasi, proses komunikasi bisa dilakukan lewat email, WhatsApp, Zoom, Line, dan lainnya. Tak hanya itu, dahulu informasi yang bisa didapatkan hanya terbatas melalui mulut ke mulut dan media radio. Sejak adanya globalisasi, kita bisa mendapat informasi tak terbatas, bisa dari media daring atau hingga media cetak. Yang kedua, ekonomi dan industri. Perkembangan globalisasi iptek ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi dan industri, globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberi dampak. Yang pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bersaing. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat, bisa memperluas pasar hingga ke luar daerah, bahkan luar negeri. Yang ketiga, sosial budaya. Globalisasi iptek juga banyak mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya kental dengan tradisional loh. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dari luar dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Dengan begitu, ini bisa mengubah pola kehidupan masyarakat sekaligus berkembang menjadi lebih modern. Globalisasi iptek juga berperan dalam membantu memberikan wawasan dan meningkatkan kemampuan bahasa asing. Meski begitu, pengaruh globalisasi iptek dengan Pancasila. Yang keempat, pendidikan. Tahukah teman-teman, globalisasi iptek sebenarnya bisa membantu mewujudkan pemerataan pendidikan loh. Ini karena perkembangan globalisasi bisa memudahkan transfer ilmu dan pengetahuan hingga di pelosok. Misalnya, berbagai kursus dan kuliah kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat secara daring atau online. Dengan adanya proses globalisasi, siswa bisa mengakses internet lebih mudah untuk menunjang kegiatan belajar. Selain itu, sering pula terjadi pertukaran pelajar yang bisa menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Nah, itulah perkembangan dari globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Semoga bermanfaat. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.